kawan-kawan Soeharto yang terlibat gerakan tanggal 30 September. Ditulis oleh Patrick Matanasi dari tirto.id. Adalah fakta bahwa para pelaku penting G30S pernah jadi anak buah daripada Soeharto di masa lalu. Para pelaku penculikan disebut-sebut berasal dari pasukan pengawal Presiden Soekarno, Cakrabirawa. Namun, pasukan penculik dari Cakrabirawa yang dibawa Letnan Kolonel Untung adalah berasal dari Banteng Rider. Tak hanya Untung, Sersan Mayor Bungkus pun berasal dari Banteng Rider Jawa Tengah. Begitu juga pembantu Letnan 2 Jahurup dan Letnan 1 Dul Arif. Kata Bungkus kepada Ben Anderson dan Arif Jati dalam buku The World of Sergeant Major Bungkus. Trio Bungkus, Jahurup, dan Dul Arif ditempatkan di Kresidenan Besuki, Jawa Timur waktu revolusi melawan Belanda. Setelah dikirim ke Seram melawan RMS, mereka bertiga yang tergabung dalam Kesatuan Anjing Laut ditempatkan di Jawa Tengah. Waktu Soeharto jadi Panglima di Jawa Tengah, mereka sudah di sana. Bungkus dan kawan-kawan termasuk Banteng Rider yang dimasukkan ke cadangan umum Angkatan Darat yang belakangan jadi Kostrad. Setelahnya, masuklah ia ke Cakrabirawa di bawah komando Untung. Begitu juga Jahurup dan Dul Arif. Untung, sepengakuan Soeharto, dalam buku Pikiran Ucapan dan Tindakan saya bukan orang yang asing baginya. Saya mengenal Untung sudah lama dan sejak menjadi Komandan Resimen 15 di Solo, di mana Untung menjadi salah satu Komandan Kompi Batalion 444. Ujar Soeharto. Batalion yang bermarkas di Kleco Solo tersebut dipimpin Mayor Sudikdo dan dikenal sebagai Batalion Dikdo. Untung yang kelahiran Kebumen tidak asing dengan Solo karena sekolah di Solo. Dalam biografinya, Soeharto menekankan bahwa Untung pernah dapat pendidikan politik dari tokoh PKI Alimin yang termasuk pahlawan nasional. Bahkan, tulis Subandrio dalam buku Kesaksianku tentang G30S, Soeharto beserta Butin hadir ketika Untung menikah di Kebumen. Seorang atasan hadir dalam hajatan keluarga bawahannya memang merupakan hal biasa di Indonesia. Tak hanya kehajatan Untung, Soeharto juga menghadiri acara hitanan anak Abdul Latif. Seperti Untung, Latif juga bukan orang baru bagi Soeharto. Sama seperti Soeharto, Latif juga hadir dalam serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949. Latif dalam bukunya Pledoi Kolonel A. Latif, Soeharto terlibat G30S, mengaku banyak pemuda meninggal karena pertempuran jelang siang setelah pendudukan 6 jam Jogja itu. Di desa Sudagaran atau Kuncen, kira-kira jam 12 siang, bertemulah saya dengan Komandan Wehkreise Letkol Soeharto. Waktu itu beliau sedang beristirahat menikmati soto babat. Tulis Latif. Soeharto bukannya menawari, malah dia menyuruhnya untuk bertempur lagi. Setelah 1949, Latif berada di bawah komando Soeharto, termasuk ketika dikirim ke Sulawesi Selatan. Setelahnya, Latif bertugas di Jawa Tengah. Latif mengaku, dia pernah diperintahkan Soeharto untuk memimpin batalion yang anggotanya mayoritas orang Madura yang pernah bertugas di Sulawesi. Waktu penumpasan PRRI di Sumatera, Latif termasuk perwira di Ponegoro yang dikirim ke sana. Latif mengaku, dirinya pernah diminta Soeharto untuk menjadi Komandan Brigade Infanteri Para dalam operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora. Untuk itu, Latif mengaku pernah latihan terjun payung bersama Tri Sutrisno. Setelah Trikora berlalu dan Latif juga lulus Seskoat, Latif menjadi Komandan Brigade Infanteri Jaya Sakti di Jakarta yang baru saja dibentuk. Ketika Asian Games 1962, Latif kebagian jatah tugas keamanan di sana. Waktu itu, Soeharto juga berada di Jakarta sebagai Panglima Kostrad dengan pangkat Mayor Jenderal. Latif tidak di bawah Soeharto kala itu, melainkan di bawah Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, Panglima Kodam. Soeharto pernah meminta kepada Umar agar Latif ditempatkan menjadi Komandan Satuan Tugas di Kalimantan Timur, tapi Umar menolak. Semua tahu belakangan, Latif terlibat dalam gerakan tanggal 30 September. Beruntungnya dia tidak dihukum mati. Hingga setelah Soeharto lengser, Latif termasuk perwira yang berani bilang Soeharto terlibat G30S, seperti judul bukunya. 2 hari sebelum peristiwa tanggal 1 Oktober tahun 1965, saya beserta keluarga mendatangi rumah keluarga Bapak Jenderal Soeharto di Jalan Haji Agus Salim. Aku Latif dalam bukunya.
Latif mengaku mereka bicara soal Dewan Jenderal. Selain urusan terkait negara, Latif pernah mengajak Soeharto bertukar rumah. Latif melihat rumah Soeharto sebagai jenderal terlalu kecil. Sementara itu, Latif yang pangkatnya masih kolonel dapat rumah agak besar di Jalan Jambu, Jakarta. Di malam penculikan, Soeharto ada di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto karena anak bungsu kesayangannya, Hutomo Mandala Putra, sedang dirawat setelah ketumpahan sop panas. Kira-kira pukul 10 malam, saya sempat menyaksikan Kolonel Latif di depan zal tempat Tommy dirawat. Aku Soeharto. Selain dengan dua perwira Jawa Tengah itu, Soeharto juga kenal dengan Syam Kamaruzaman, orang yang dianggap sebagai biro khusus Partai Komunis Indonesia. Heri Chan Silalahi, dalam biografinya yang disusun J.B. Sudarmanto, Tengara Orde Baru, kisah Heri Chan Silalahi, mengatakan bahwa Soeharto dan Syam berkenalan di Mark House, Patuk, Yogyakarta. Tempat itu adalah tempat diskusi yang dikelola Sultan Syahrir dari Partai Sosialis Indonesia. Des Alwi dalam buku Pak Harto, The Untold Story, juga mengatakan bahwa Soeharto memang sering nongkrong di daerah Patuk itu. Tidak ada yang salah jika Soeharto rajin datang diskusi di Patuk. Namun, Soeharto bukan tipikal pemuda yang suka mendalami sebuah pemikiran. Dia lebih terlatih sebagai komandan para serdadu ketimbang pemuda pemikir macam Syahrir. Baik Syam, Latif dan Untung tidak pernah muncul batang hidungnya sebagai orang bebas di zaman Orde Baru. Untung dieksekusi, Latif menjalani hidup sebagai tahanan politik dan Syam tidak pernah jelas nasibnya. Meski mereka pernah berdekatan dengan Soeharto, garis sejarah pada akhirnya memisahkan mereka.